Mohon izin Pak Kaban, Pak Ujang Sudirtono, apakah bisa mendengar? Halo, selamat pagi Pak Kaban. Apakah sudah bisa terdengar jelas? Karena kita akan mulai. Ya, silakan. Ya, makasih. Mohon izin akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Pak Kepala Badan Pak Ujang Sudartono selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang yang sudah hadir dan stay di link Zoom ini, dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Zoom kita kali ini juga ditayangkan melalui YouTube channel Tangerang Coupling Festival Bambu 2024. Jadi bila yang lainnya terlambat atau ingin menyimak kembali, nanti akan ada di YouTube channel https Tangerang Coupling Festival Bambu 2024. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kami harap semuanya juga sudah bisa mendengar dan bisa menyimak acara sosialisasi dan sekaligus launching Festival Bambu Kabupaten Tangerang. Hadir juga di sini yang terhormat Bu Ramalis selaku tim penilai, kemudian yang terhormat Pak Paris, kemudian juga hadir Pak Kris Wijayanto dan Pak Effendi dari, nah ini spesialis bagian video nih, orang film. Kemudian juga Pak Tris Wijayanto dan Pak Effendi, kemudian dari unsur perguruan tinggi Bu Indah dan Bu Dian, dan hadir teman-teman OPD seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SMP, kepala OPD, kecamatan, puskesmas yang sudah kita sampaikan di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya kita tidak akan berlama-lama karena kali ini sekaligus sosialisasi juga merupakan sebuah launching, adalah fenomena yang sangat penting berkaitan dengan bambu. Bambu yang dari dahulu sudah menjadi bagian dari sahabat yang sudah menyatu secara alam dengan jiwa-jiwa manusia, yang saat ini sepertinya sudah mulai banyak ditinggalkan, sepertinya sudah mulai tidak dianggap karena beberapa fungsi bambu sudah banyak tergantikan dengan hal-hal yang baru. Namun pada kali ini kita coba mengingatkan kembali bahwa bambu sudah menjadi bagian yang terpenting di antara kita. Mudah-mudahan dengan mengingat kembali dari sisi sejarah, budaya dan lain sebagainya, sehingga bisa menguatkan kembali identitas kita Kabupaten Tangerang dengan bambu Kabupaten Tangerangnya. Baik, untuk menyingkat dan lebih memperjelas lagi secara resmi, nanti kami mohonkan kesediaannya Pak Kepala Badan Pak Ujang Sudartono bisa memberikan arahan dan sekaligus membuka launching dan sekaligus sosialisasi Festival Bambu kali ini, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dari beberapa tim penilai yang memaparkan teknis penilaian dan konektivitas dari program kegiatan kita dengan kata kreatif atau kabupaten kota kreatif dari program Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Baik Bapak Ibu dan sekalian, mari saja kita simak arahan dan sekaligus sambutan dari Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang, dan mohon nanti kesediaannya juga untuk membuka launching dari sosialisasi Festival Bambu kali ini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kedengaran jelas suara saya? Dengar. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Kalau saya lihat undangannya cukup banyak ya, hampir 300-an lebih, tapi mudah-mudahan nanti seiring perkembangannya waktu semakin banyak
yang bisa join dalam kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada Zoom meeting ini berkaitan dengan launching dan sosialisasi Festival Bambu di tahun 2024. Eh, sa- yang terhormat Ibu Ramali Subandi dan Pak Tris Wijayanto yang sudah hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu Ramalis dan Pak Tris ini yang akan menggawangi kita, Bapak dan Ibu sekalian, nanti dalam kaitannya dengan launching dan festival bambu ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, Kabupaten Tangerang kan identik sekali dengan bambu. Karena kita tidak serta-merta menyertakan logo bambu di logonya Kabupaten Tangerang kalau memang tidak ada sejarah yang panjang berkaitan dengan bambu dan apa hubungannya bambu dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan ini yang mencoba pemerintah Kabupaten Tangerang gali kembali bahwa akar budaya kita berkaitan dengan pengembangan bambu itu sudah ada. Sudah ada lama sekali di saat Kabupaten Tangerang ini ada. Dan ini yang ingin kita angkat kembali. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan bambu lebih banyak untuk kehidupan kita sehari-hari dan ini sudah dimulai. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, eh, pemerintah Kabupaten Tangerang setiap hari Senin itu upacara sudah menggunakan peci yang menggunakan ada topi bambu. Ini salah satu yang sedang ingin kita siapkan ke depan, termasuk juga kegiatan kita launching dan sosialisasi pada hari ini. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian, baik itu dari masyarakat atau umum, kemudian juga ada pelajar, ada mahasiswa, institusi pendidikan, itu kami sangat berharap sekali bisa memberikan kontribusinya yang bisa mengangkat bagaimana kreativitas bambu yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Karena tadi sudah disampaikan sama pembawa acara, mudah-mudahan eh, rencana kita berhasil. Kita merencanakan untuk bisa mengikuti UCCN, UCCN, United Creative Network. Saya berharap kalau ini berhasil, kita akan mengangkat bambu yang menjadi ikonnya pemerintah Kabupaten Tangerang di level internasional. Dan salah satu kegiatan hari ini menjadi bagian dari rencana kita untuk bisa mengikuti UCCN. Nah, saya berharap nanti Bapak yang Ibu mengikuti kegiatan pada hari ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas nanti dari Ibu Ramalis, Pak Tris, berkaitan dengan mekanisme dan cara-cara untuk bisa mengikuti festival bambu ini, karena ini merupakan tahapan awal dari rencana yang ingin kita kembangkan dalam bentuk grand design yang lebih besar untuk bisa membumingkan bambu kembali di Kabupaten Tangerang. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bambu ini menjadi identiknya ciri khas dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Kita banyak mengenal kerajinan-kerajinan bambu di Kabupaten Tangerang, bahkan juga beberapa musik juga sudah diinikan dari bambu juga ada di Kabupaten Tangerang, dan ini menjadi ciri khas yang ingin kita kembangkan ke depan, sehingga bambu juga bisa berkembang lagi dalam bentuk mungkin yang bisa lebih kreatif, lebih kreatif lagi ke depan. Dan ini menjadi tantangan kita, pemerintah Kabupaten Tangerang, dan saya rasa ini bukan hanya tugas pemerintah Kabupaten Tangerang, tapi tugas kita semua selaku masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa lebih memperkenalkan budaya bambu yang ada di Kabupaten Tangerang. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Jawa, setahu saya, kalau nggak salah di Jogja itu ada bahan kaos yang bahan dasarnya dari serat bambu gitu. Jadi bambu itu banyak sekali manfaatnya. Di beberapa tempat bambu itu dijadikan bahan dasar untuk jalan tol supaya pondasinya bisa lebih kuat. Jadi bambu itu menurut saya sangat banyak sekali manfaatnya
tergantung kita bagaimana kita bisa mengkreasikan dari bambu yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ke depan juga kita punya komitmen, pemerintah Kabupaten Tangerang punya komitmen untuk bisa mengembangkan bambu. Dan kemudian Bapeda juga sedang merencanakan untuk membentuk grand design dari pengembangan kawasan hutan bambu yang tidak saja bambunya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai macam bentuk kreasi, tapi juga ini menciptakan lingkungan yang lebih baik. Karena ternyata saya dapat informasi dari teman-teman institusi pendidikan bahwa bambu bisa menyerap karbon lebih besar dibandingkan dengan mangrove. Dan ini juga yang ingin kita rencanakan ke depan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan launching dan sosialisasi Festival Bambu 2024 ini secara resmi dibuka dan kami sangat berharap bahwa ini bisa Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan bambu di Kabupaten Tangerang ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahannya Pak Kepala Badan. Sudah dibuka launching kita hari ini Festival Bambu Kabupaten Tangerang 2024 secara resmi sudah dibuka, dan ini juga dalam rangka kita kaitkan dengan UCCN atau UNESCO Creative Cities Network yang saat ini Kabupaten Tangerang menjadi salah satu bagian kontestan yang sudah didaftarkan ke UNESCO. 12 kabupaten kota yang sudah didaftarkan, 75 yang sudah mengantri. Mudah-mudahan bersama kita semua, bersama Pemda Kabupaten Tangerang, bersama Bambu, kita bisa bersama Bambu kita berkolaborasi untuk Kabupaten Tangerang ke depan melalui beberapa proses yang panjang dan dari sejarah yang pernah kita lalui bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu beberapa paparan dari tim penilai berkaitan dengan program Festival Bambu ini dan berkaitan juga dengan program Kementerian Ekonomi dan Kreatif, yaitu Kata Kreatif, Kabupaten Kota Kreatif. Nanti akan disampaikan juga salah satu tim penilai, Bu Ramalis. Bu Ramalis, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak dan selamat kepada pemerintah Kabupaten Tangerang atas launching hari ini. Saya secara pribadi maupun atas nama tim penilai PMK3I mengucapkan terima kasih sekali lagi bahwa Kabupaten Tangerang berangkat ya langsung gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada substansi lomba video, kami ingin menyampaikan dulu latar belakangnya ya. Jadi sekaligus mengklarifikasi begitu ya. Indonesia itu ingin membangun ekonomi kreatif nasional yang terdiri dari ekosistem ekonomi kreatif di masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau memang itu terjadi, ada 514 kabupaten kota yang kita dorong untuk membangun menjadikannya satu ekosistem ekonomi nasional. Kegiatan ini yaitu PMK3I untuk pemetaannya, kata untuk penetapan kabupaten kota kreatifnya ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, begitu ya. Nah, khususnya ada di Direktorat Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif, ya, di Posisi 3. Nah, selanjutnya bulan yang lalu Kabupaten Tangerang telah menetapkan diri menjadi anggota
kabupaten kota kreatif dengan menetapkan prioritas subsektor unggulannya, yaitu kria, khususnya adalah anyaman bambu. Kenapa demikian? Karena bambu dan anyaman bambu, khususnya topi, adalah bagian kunci dari identitas Kabupaten Tangerang yang telah tumbuh bahkan dari abad ke-17, begitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita kenali ada di logonya Kabupaten Tangerang, gitu ya. Nah, akan tetapi secara faktual di lapangan ini hampir hilang, bambunya hampir hilang, kelompok komunitas yang melakukannya sangat terbatas. Kemudian jarang juga masyarakat yang paham bahwa itu adalah bagian dari karakteristik Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pemetaan dan penetapan subsektor ekonomi kreatif berbeda dengan kabupaten kota lainnya, ini ditujukan bukan hanya untuk menghela ekonomi, tetapi lebih spesifik adalah untuk menguatkan identitas, menjaga karakteristik Kabupaten Tangerang, sekaligus satu hal, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di antara masyarakat di Kabupaten Tangerang. Oke, sudah cukup jelas ya suaranya? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Next, Mas Farid. Nah, jadi lomba ini ada dua hal tujuannya. Yang pertama adalah mensosialisasikan bahwa Kabupaten Tangerang telah memilih kria, subsektor kria, khususnya topik anyaman bambu sebagai subsektor yang diunggulkan, dan menetapkan bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang itu akan dipakai untuk mendorong bambu sebagai komponen kehidupan dan mengurangi kesenjangan dari Kabupaten Tangerang. Jika begitu, ya. Nah, yang kedua, dokumentasi video ini akan menjadi kekayaan bersama, pengetahuan bersama tentang kenapa, bagaimana, dan selanjutnya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, next, kami memberikan waktu kira-kira 1 bulan agar ibu dan bapak, anak-anak, adik-adik seluruhnya dari mahasiswa, anak sekolah SMA, begitu, untuk melakukan observasi, menjaring, mempromosikan bambu di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tangerang, anyaman bambu, dan bagaimana bambu dan anyaman bambu itu menjadi bagian dari penghidupan sehari-hari. Nah, kompetisi ini juga dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Anda semua yang telah melakukan, termasuk dari kecamatan, begitu ya, untuk yang akan dan untuk yang telah melakukan konservasi bambu, konservasi anyaman bambu, konservasi pembuatan topi anyaman bambu, begitu, di Kabupaten Tangerang. Nah, ini pun harapannya bisa memacu masyarakat untuk hidup dengan optimis, dengan positif, begitu ya, menggunakan dengan sustainable, begitu ya, berkelanjutan di dalam kehidupan seluruh kehidupan sehari-harinya. Ya. Nah, kenapa ini dilakukan sebagai dalam bentuk kompetisi? Untuk mendorong kesadaran dan partisipasi. Ini yang harus punya diri, bukan pemerintah Kabupaten Tangerang saja, tetapi Anda semua, begitu ya, bahwa bambu ini kembali dikuatkan, kembali dilekatkan, begitu ya, kepada identitas Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian, otomatis dengan demikian akan muncul pengembangan penguatan program kota kreatif di Kabupaten Tangerang. Jadi begitu ya. Oke, lanjut next. Nah, ada 3 tema ya, karena itu ada 3 tema. Tema pertama itu sebenarnya menghususkan diri ke dalam komponen sejarahnya. Dulunya gimana,
proses perjalanan seperti apa, jadinya seperti apa. Anda semua tahu bahwa kopi anyaman bambu Tangerang itu sudah sampai ke Perancis tahun 17 sekian bahkan begitu ya, bayangkan gitu ya. Nah, ini kita rekam. Itu tema pertama, jejak budaya bambu Kabupaten Tangerang. Bukan hanya kopinya, tapi bacang yang dibungkus daun bambu misalnya, kursi, lampu dari bambu, bangunan dari bambu, tas, kain dan segala macam. Itu yang dari bambu. Ada apa yang ada di Tangerang selama ini? Yang kedua, jadi yang pertama sejarah ya. Yang kedua adalah bambu dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tangerang. Baik dulu, sekarang, maupun nanti. Jadi ini ada dream-nya begitu ya, ada harapannya begitu. Nah, yang ketiga, bambu untuk masa depan. Jangan lupa bahwa cikal bakal Kabupaten Tangerang itu adalah Sungai Cisadane. Dan ini nanti kita akan lekatkan misalnya ke depan sepanjang Sungai Cisadane, di samping sungai itu, di tepi sungai itu akan kita bangun koleksi bambu nasional misalnya, atau internasional bahkan gitu ya. Jadi yang ketiga itu lebih harapan. Kenapa? Karena bambu memang mempunyai peluang untuk terjadinya pembangunan yang berkelanjutan secara alam, secara sosial, maupun secara budaya. Gitu ya. Yang keempat, bambu sebagai penyatu ekosistem Kabupaten Tangerang masa depan. Jadi ketiga itu kemudian dimasukkan ke dalam tema keempat. Gitu. Anda silahkan, mana yang lebih cocok, mana yang lebih kuat. Yang dari kecamatan tadi harus memilih. Daerah yang memang asalnya bambunya kuat, yang milih satu begitu ya. Tapi kalau ke depan bambunya itu penting di daerah situ untuk mengurangi senjangan dan sebagainya, mungkin bisa memilih 3 atau 4 ya kira-kira. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya secara teknis ini akan disampaikan oleh Mas Tis dan Mas Faris ya. Jadi Mas Faris dan saya itu ada di tim penilai PMK3I Kementerian Parekraf begitu, sedangkan Mas Tis adalah juri dari profesional gitu ya. Silakan Mas Tis, silakan Mas Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ramalis. Mas Faris ini Mas Faris dulu apa saya dulu ini? Pak Tris dulu aja Pak, sampai 3 slide sama Pak Effendi ya. Nanti setelah itu saya. Gitu ya. Oke, Pak Tris. Kalau demikian, saya buka dulu videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat persyaratan teknisnya nih, mudah dibaca ya, karya videonya diunggah di YouTube, kemudian format Full HD dan seterusnya, landscape gitu ya. Nah, memang kalau kita dengarkan dari Bu Ramalis tadi dan juga Pak Kaban bahwa memang bambu itu punya sejarah panjang. Kalau di Cina disebut negeri tirai bambu, kita bisa jadi negeri bambu gitu ya. Bambu punya sejarah yang panjang, maka ada 4 tema tadi. Nah, kalau kita melihat lomba ini adalah lomba video, teman-teman peserta itu boleh kemudian menggunakan pola atau format untuk menyampaikan atau memilih 4 tema tadi yang seperti disampaikan Bu Ramalis, itu dengan pola seperti Wonderful Indonesia nggak apa-apa. Jadi klik, tetapi tangkap gagasannya dan seterusnya. Atau seperti memilih tokoh gitu, untuk menceritakan, itu seperti menjadi film pendek gitu. Boleh, artinya menjadi bebas ya. Bebas pilihan-pilihan dalam mengekspresikan gagasan. Gagasan itu bisa menjadi klip, gagasan itu bisa menjadi sebuah film, dan seterusnya, sangat bebas. Nah, bahwa persyaratan teknis itu bisa dibaca, contoh misalnya format minimal Full HD, resolusi 1080, 1920, 16:9, dan landscape. Ini menjadi penting, landscape jangan vertikal, karena anak-anak muda ini biasanya pakai portrait atau vertikal ya, karena biasa di mana IG dan TikTok
TikTok gitu ya. Nah, kalau ini karena kita menggunakan medianya YouTube, sebaiknya landscape, dan di persyaratan ketiga sudah ada gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan subtitling apabila menggunakan voice over direkomendasikan untuk bilingual. Kalau kemudian di situ bahasa Indonesia, oke, maka subtitlingnya seyogianya dengan bahasa Inggris. Kenapa? Seperti Pak Kaban tadi, kita juga sudah international gitu ya, UNESCO juga kita sudah masuk di dalamnya. Kemudian menggunakan judul yang menggambarkan identitas bambu dengan perlihatkan norma dan kepantasan sesuai dengan tema yang dipilih. 4 tema tadi kita bisa memilih, kemudian judulnya itu betul-betul menggambarkan gagasannya gitu. Misalnya contohnya tentang tema pertama soal sejarah. Ya, sejarah bambu di Kabupaten Tangerang itu jelas karena dia punya nama sendiri, namanya Awi. Nama itu sendiri unik, dia tidak menggunakan kata bambu tetapi Awi. Berarti dia punya sejarah yang cukup panjang hidup berdampingan dengan kebudayaan Kabupaten Tangerang. Jangan-jangan sebenarnya bambu ini juga pilihan kuat untuk hunian, misalnya dia tahan gempa karena sangat elastis dan seterusnya. Monggo nanti itu dikreatifkan di sana. Itu dan kearifan lokalnya diangkat gitu ya. Nah, Bapak Effendi mungkin akan memberikan penjelasan beberapa hal teknis. Pak Effendi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya sih sama Pak Kris itu hampir sama, cuman ada yang berbeda sedikit tentang agak lebih detail tentang videonya ya, karena ini berkaitan sama film pendek ini. Jadi ya diharapkan para peserta semua, Bapak-Bapak mungkin yang akan ikut lomba ini, videonya itu udah standar, bukan hanya dari standar formatnya, tapi dari warna, dari komposisi, dari angle, dari itu, karena ini akan dilihat, ditonton ya. Artinya kita harus nyaman, dan untuk standar penilaiannya juga untuk video pasti ya ada, dari situ ada audio, video. Nah, video ini memang agak lebih detail, tapi paling enggak gambar itu harus jelas, harus kelihatan. Kalau bahasa di kita tuh ada namanya under atau over. Nah, itu anak-anak mungkin teman-teman yang biasa ngopret alat maupun handphone ataupun alat-alat profesional lainnya udah ada standar untuk mengatur itu. Yang kedua mungkin adalah komposisinya harus tetap terjaga, paling enggak mukanya jelas atau objek yang akan kita ambil itu jelas kelihatan. Nah, yang ketiga mungkin angle ya, kreativitasnya situ, misalnya sudut pengambilannya, biar memperindah lagi nanti filmnya itu. Jadi poin-poin yang itu mungkin perlu diperhatikan buat para peserta. Selanjutnya mungkin kalau nanti saya nggak tahu nih apa post pro-nya masuk penilaian atau enggak, editingnya ya, teknik editing, nanti ada subtitle atau efek atau apa itu. Tapi kalau ada juga mungkin masuk aja untuk memperindah gitu aja. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi saya menambahkan, ini sungguh menarik sebenarnya, karena video ini sebenarnya ingin menangkap gagasan bagaimana sebuah kesadaran menangkap di sekitar kita, bahwa bambu adalah bagian dari kebudayaan Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Nah, yang kita tangkap adalah gagasannya. Untuk peralatan bebas, mau pakai handphone, mau pakai kamera yang profesional dan seterusnya, monggo saja, silahkan saja. Oke saja. Nah, itu memang kemudian pendaftarannya, kalau kita lihat dari sini, submisi karyanya hingga 4 Oktober, sosialisasinya 7 September, iya, kompilasi evaluasi penilaian 7, penentuan pemenang 11, dan penerimaan penghargaan di 13 Oktober. Saya kira bisa dilanjutkan dengan Mas Faris. Kalau saya sudah cukup, Mas, mungkin. Oke, baik, siap.
Terima kasih Pak Tris dan Pak Effendi. Terima kasih Bu Ramalis. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ujang, Pak Erwin, Bu Pit, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk melanjutkan. Jadi yang tadi sudah disampaikan Bu Ramalis dan Pak Tris dan Pak Effendi, ini nanti hasil karyanya Bapak Ibu dan rekan-rekan, nanti harapan kami disubmit maksimal tanggal 4 Oktober nih Bapak Ibu. Jadi pukul 23.59. Nanti sebelum itu, jadi secara teknis seperti yang saya sampaikan Pak Tris tadi, nanti harapannya sudah di-upload di YouTube terlebih dahulu. Jadi kegiatan ini selain untuk mengapresiasi Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen bahwa momen untuk meningkatkan awareness tentang bambu itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu coba di-upload di YouTube, syukur-syukur juga ditambahkan di sosial media. Jadi momen ini membantu untuk memviralkan juga bahwasanya memang identitas bambu di Kabupaten Tangerang ini memang sangat menarik untuk kita coba jadikan sebagai campaign bersama. Nah, ini nanti untuk teknisnya nanti disubmit melalui link ini Bapak Ibu. Jadi di bit.ly/lomba video bambu Tangerang Cup ya. Nanti langsung disubmit di sini aja untuk hanya melampirkan linknya aja Bapak Ibu. Nah, nanti untuk detail materinya ini nanti akan kami kirimkan juga. Baik, ini untuk tim jurinya. Jadi untuk kegiatan lomba video ini Bapak Ibu, kami ada 8, mohon maaf ada 7 ya untuk juri. Yang pertama ada Pak Saiful Anwar yang mewakili dari Pemkab Kabupaten Tangerang, terus Bu Ramalis mewakili sebagai tim penilai PMK 3I, saya sendiri mewakili sebagai tim penilai dan juga sebagai akademisi. Nanti juga ada Pak Anton ya sebagai profesional akademisi, dan nanti juga ada mewakili juga dari salah satu tim komite ekraf diwakili sama Mbak Indah. Nanti beliau juga akan menyampaikan salah satu materi tentang bambu. Lalu Pak Tris juga dan Pak Effendi. Jadi Pak Tris mewakili sebagai praktisi film dokumenter dan Pak Effendi Hatta sebagai perwakilan dari media. Nah, ini Bapak Ibu, nanti mungkin Pak Tris sama Pak Effendi kalau misal ada yang perlu ditambahkan mau Bapak. Jadi untuk indikator penilaiannya ini 40% ini substansinya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami sesuai dengan tema yang sudah ditawarkan tadi ada 4 ya. Nanti silahkan coba disesuaikan untuk kontennya seperti apa. Mau Bapak Ibu untuk mengangkat sejarah, silahkan. Mau mengangkat untuk ekosistemnya monggo ya. Yang paling penting tema ini dan substansi sejarah ini adalah 40%. Nanti yang 30% berkaitan dengan konten dan narasi. Jadi informasi yang disampaikan Bapak Ibu harapan kami juga sesuatu yang real ya. Nah, di dokumen ini juga kami lampirkan juga, jadi semacam artikel dan jurnal yang mungkin itu dapat membantu Bapak Ibu untuk mencoba mencari informasi yang cukup unik atau mungkin menerjemahkan itu menjadi sebuah narasi. Nanti itu akan menjadi hal yang penting juga. Nah, nanti secara penyampaiannya mungkin dalam bentuk data, mungkin dalam bentuk infografis, nanti silakan Bapak Ibu. Nanti terus sisa yang 30% berkaitan dengan teknik sinematografi, jadi berkaitan dengan komposisi, berkaitan dengan gaya visual, short angle dan lain sebagainya yang memang itu penting untuk menyampaikan secara visual. Jadi harapan kami yang konten dan narasi video dan juga teknik sinematografi itu menjadi satu kesatuan yang nanti menyampaikan topik yang besar, yaitu adalah tema dan substansi sejarah bambu. Nah, ini adalah poin dari indikator penilaiannya. Meskipun nanti akan ada satu pemenang yang mewakili dari pemenang favorit. Nanti kami akan juga melihat dari engagement, yaitu nanti mewakili dari indikator viewernya nanti berapa, like berapa, dan interaction dengan audiensnya nanti seperti apa. Nah, ini nanti juga akan menjadikan pertimbangan ketika memang secara indikator penilaian dari 3 ini sudah memenuhi syarat. Untuk kategorinya Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ada 4 ya yang bisa diikuti. Nanti misal yang mewakili dari umum, Bapak Ibu monggo, mungkin ada yang mewakili dari kampus, baik itu diwakili oleh mahasiswa ataupun mungkin dosen. Lalu ada yang untuk sekolah ya, baik itu SMP, SMA maupun SMK. Jadi menurut saya untuk yang poin 3 ini siswa-siswa untuk yang sekolah yang mungkin sudah punya skill membuat konten video, ataupun mungkin ada mata pelajaran yang berkaitan dengan
dengan videografi dan sebagainya, ini mungkin dapat dilibatkan di sini. Lalu yang terakhir untuk kategori kecamatan, yang khusus kategori kecamatan ini hanya ada di Kabupaten Tangerang. Sedangkan yang 1 sampai 3 ini boleh diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, ya Bapak Ibu. Lalu untuk hadiahnya ini yang menarik, jadi nanti akan ada setidaknya hadiah dan penghargaan ada 5. Yang pertama, juara pertama nanti senilai 15 juta rupiah, jadi masing-masing kategori ini ada juaranya. Lalu juara kedua 10 juta dan juara ketiga nanti sebesar 7 juta rupiah. Nanti untuk juara keempat atau juara favorit yang itu merupakan konversi dari engagement rate itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, itu nanti akan ada hadiah nominal sebesar 4 juta rupiah. Dan nanti akan ada penghargaan khusus untuk kecamatan ya, penghargaan 1, 2, 3. Nanti masing-masing semuanya akan mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari Bupati Tangerang. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin, ini di dokumen ini juga kami lampirkan beberapa contoh ya, referensi ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan tujuan dan konteksnya aja, tapi bukan berarti sebagai contoh yang harus diikuti ya plek-ketiplek, tapi memang ini hanya sebagai rujukan aja. Ini saya coba untuk putarkan satu video aja Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah ini akan coba disampaikan nanti secara mendetail nanti sama Pak Tris mungkin. Izin untuk mencoba sebentar. Saya coba stop share video audio bentar. Share sound. Bentar. Oke. Ini saya putar salah satu contoh yang menurut kami Bapak Ibu cukup merepresentasikan dari sebuah ekosistem kota kreatif yang ada di UCCN. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Ramalis tadi bahwasanya ini adalah salah satu kegiatan dari lanjutan program Kabupaten Kota Kreatif. What is this? Oh, this is lychee. Tudo uma case muito gosta.
Baik, izin kepada semua untuk memberikan penjelasan kenapa kami memilih untuk menyampaikan contoh dari video Makau ini ya. Video Makau ini dibuat oleh Makau setelah dia diterima sebagai anggota dari jejaring kota kreatif dunia UNESCO, begitu ya, untuk gastronomi ya. Sebagai latar belakang, Makau ini adalah bagian dari daratan Cina yang disewa dan dikuasai oleh Portugis ya. Jadi budayanya adalah campuran dari Portugis dan Cina gitu. Kemudian mereka mendudukan gastronomi itu sebagai wujud peradaban dan kebudayaan begitu ya. Baik itu di tingkat keluarga, baik itu bagian dari sejarah perjalanan panjang hidupnya dia, maupun masa depannya dia begitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk suatu video yang memang punya tujuan spesifik membawa ekonomi kreatif yang basisnya kebudayaan dan keberlanjutan, maka kita harus betul-betul mengolah substansi yang ingin kita sampaikan begitu ya. Jadi oleh karena itu kepada ibu bapak, anak-anak, adik-adik yang akan ikut dengan kompetisi video budaya bambu di Kabupaten Tangerang ini, kami telah menyiapkan satu daftar referensi yang bisa dilihat karena dia bentuknya video dan dibaca begitu ya, karena dia adalah artikel atau paper atau berita begitu, bagaimana sebetulnya anyaman bambu atau topi anyaman bambu atau bambu itu memang melekat kepada Kabupaten Tangerang. Demikian tambahan dari saya. Selamat berkompetisi. Mudah-mudahan apa yang akan dibuat, akan diciptakan oleh ibu dan bapak kalian menjadi suatu karya yang memang membahagiakan, terutama pertama untuk yang membuat begitu, yang kedua bermanfaat untuk Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang, dan juga memberikan kontribusi kepada penguatan khasanah bambu di Indonesia. Terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian. Silakan dilanjut dengan yang lain. Baik, terima kasih Bu Ramalis atas tambahnya. Mohon izin melanjutkan Bapak Ibu. Ini jadi apa yang disampaikan Bu Ramalis tadi berkaitan dengan jurnal dan artikel pendukung juga sudah kami lampirkan di dokumen. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin menggali lebih dalam tentang sejarah maupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan bambu sudah kami lampirkan juga. Nah, di dokumen terakhir ini juga kami lampirkan Bapak Ibu untuk link-link yang dianggap penting ya, termasuk link submisinya, terus ada link WAG juga. Jadi Bapak Ibu misal masih kurang jelas ya berkaitan dengan nanti mekanismenya seperti apa, nanti bisa join di WA grup peserta Bapak Ibu di grup tersebut menjadi forum ya, menjadi ruang diskusi. Nanti kalau misal ada yang share berkaitan dengan temuan atau mungkin sharing berkaitan dengan apa yang akan coba disampaikan secara strateginya, nanti silakan Bapak Ibu mungkin saling bertukar informasi atau bertukar hal-hal yang memang itu untuk memberikan dampak yang bagus. Nanti silakan Bapak Ibu. Lalu kami lampirkan juga link materinya, jadi nanti Bapak Ibu silakan materi ini bisa diakses ya, nanti kami coba sampaikan juga melalui kolom chat juga. Mungkin dari saya itu Pak Tris, apakah ada tambahan berkaitan dengan hal teknis yang tadi sudah coba kita tayangkan bersama? Ini beberapa referensi yang sudah kami lampirkan juga di dokumen. Apakah ada tambahan Pak Tris dan Pak Effendi? Ya, satu hal tadi contohnya cukup bagus sekali, menarik ya. Artinya contoh tadi mengatakan bahwa dia bicara tentang culinary, tetapi ambience kota itu bisa muncul. Culinary itu berada di tengah kota. Bagaimana kebudayaan mereka itu juga muncul. Gedung-gedungnya, bahkan dia dukung tadi ada video mapping dan seterusnya. Nah, itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Effendi, teknik pengambilan dan seterusnya ada di sana semua. Kalau kita bicara nanti bambu dan sejarahnya,
jangan lupa ambience-nya Kabupaten Tangerang harus muncul. Bambu ini berada di tengah masyarakat itu muncul. Contoh Makau tadi adalah contoh yang sangat bagus. Nah, bahkan dia mengambil pola dengan menarik benang merahnya dengan menghadirkan tokoh. Itu menarik. Tetapi boleh juga dengan pola Wonderful Indonesia dan seterusnya. Tanpa tokoh tetapi juga terceritakan bagaimana bambu berada di tengah Kabupaten Tangerang. Bambu tumbuh bersama sudah sejak sekian abad yang lalu. Kira-kira itu. Contoh itu sangat menarik tadi. Kira-kira seperti itu. Pak Pendi ada mau tambahin? Mungkin sedikit ya untuk bapak-bapak nanti atau ibu yang ikut lomba film ini. Saya berharap sih jangan terjebak dengan cerita bambu. Wah, gambarnya artinya bambu. Itu tadi seperti Pak Atris bilang, ambience segala macam. Nah, mungkin salah satu contoh, mungkin ada kecamatan yang kebetulan dia bambunya benar-benar banyak, gampang dijumpain. Artinya bukan gambar itu semua nanti kalau jadi utuh cerita ini. Harus ada penggunanya, harus ada petaninya, bahkan kalau ada mungkin yang udah dimanfaatkan sama masyarakat, pengrajin, nah itu akan jadi cerita utuh tadi. Misalnya tadi benar kayak cerita Makau tadi, dia mungkin dari salah satu itu dia akan kena semuanya. Nah kalau di kita tentang cerita bambu nanti bambu itu hanya pondasinya, cerita yang punya potensi, punya manfaat segala macam. Nah tapi yang lain dimunculkan di situ, ini namanya film kan. Jadi utuh jadi sebuah tayangan film. Bisa bentuk klip-klip. Kalau di bambu akan kehabisan akal untuk gimana bambu ini diambil gambar supaya kelihatan indah. Pasti ada yang bisa dimanfaatkan, diekspor pengguna bambunya. Nggak tahu petani atau apa. Itu aja mungkin. Nanti bisa dikembangkan lagi buat bapak-bapak semua. Tuh, Pak. Baik, Baik. siap. Terima kasih Pak Tris dan Pak Effendi atas tambahannya. Mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan teknis dan mekanisme dari lomba video seperti ini nanti misal kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti silakan di forum. Sementara itu saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Saiful. Baik, makasih Pak Faris, Mas Tris, Pak Effendi. Ini sudah dan Bu Ramalis yang pertama. Sudah 4 tim penilai memaparkan beberapa detil tentang teknis penilaian. Tadi Mas Tris juga dengan Pak Effendi berkaitan dengan teknis pengambilan gambar dan pembuatan video. Kalau Bu Ramalis bicara masalah tema dan lain sebagainya, Pak Faris bicara detil penilaian tentang kreativitas dan lain sebagainya. Nanti kita sediakan waktu sedikit buat masing-masing OPD terkait. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di Zoom ini. Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Disperindak, dan Dinas Koperasi. Mungkin nanti bisa kita berikan waktu sekitar 5 menit memberikan testimoni dan tanggapan terkait dengan Festival Bambu 2024 Kabupaten Tangerang. Dan sebagai informasi, Festival Bambu Tangerang 2024 ini juga nanti berisi tentang video, lomba video pendek berkaitan dengan bambu. Kemudian juga rangkaian acaranya juga nanti ada beberapa pagelaran seni musik dari bambu. Kemudian ada seminar sehari tentang etnik bambu Kabupaten Tangerang. Ini menyangkut entitas dari bambu Kabupaten Tangerang. Nanti kita ada seminar sehari dan sekaligus juga pemberian hadiah dari rangkaian acara lomba video tentang bambu Kabupaten Tangerang. Dan nanti juga ada beberapa pagelaran dan pameran berkaitan dengan bambu. Dan rangkaian acara ini nanti akan kita laksanakan sesuai jadwal. Rondonan caranya juga nanti bisa diambil bisa disimak dari beberapa sosialisasi yang kita sampaikan dari Zoom ini, juga beberapa media yang akan kita sosialisasikan. Dan di kolom chat juga tadi sudah saya sampaikan beberapa materi yang di dalamnya juga berisi tentang WA group dan
submisi dari materi lomba berupa Bitly lomba video bambu Tangerang Cup. Kemudian ada WA group yang bisa terakses secara langsung dari peserta menjadi bagian dari ruang untuk diskusi dan konfirmasi juga konsultasi berkaitan dengan video pendek tentang bambu. Kemudian ada beberapa link materi juga. Tadi sudah saya sampaikan di kolom chat Zoom ini juga. Baik untuk Mbak Indah mau untuk sampaikan selanjutnya materi. seperti yang saya janjikan nanti akan ada beberapa dinas OPD yang memberikan testimoni. Namun sebelum testimoni ini ada tim penilai dari unsur perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan perguruan tinggi bahwa lomba video bambu ini juga kita ada 3 kategori lomba yang perlu saya informasikan. Yang pertama adalah unsur dari masyarakat umum. Ini tidak hanya Kabupaten Tangerang tapi masyarakat luar Kabupaten Tangerang juga dipersilahkan. Kemudian pelajar ini SMP dari SD, SMP sampai SMA, SMK se Kabupaten Tangerang. Kemudian juga satu lagi unsur mahasiswa. Makanya kita hadirkan di sini tim penilai dari unsur perguruan tinggi. Saya persilahkan Mbak Indah waktunya sebelum nanti ke kita testimoni kepada dinas-dinas terkait. Terima kasih Mbak Indah Kartikasari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam hormat saya untuk Pak Kaban dari Bapeda, Pak Ujang, Pak Sekban, Pak Erwin, Bu Upit, Pak Saipul, Pak Samsu, dan mungkin dari dinas yang lain, serta para juri, Bu Ramalis, Pak Tris, Pak Effendi, Pak Paris, dan Pak Anton. Mohon izin sedang ada kegiatan di luar, jadi kirim salam juga. Saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu dari panitia untuk men-share. Tadi ada 2 slide sedikit tambahan. Jadi memang saya perwakilan dari perguruan tinggi dan Komite Ekrab Kabupaten Tangerang ingin mencoba menjelaskan sebenarnya proses kita dari Kabupaten Tangerang ini untuk menuju kota kreatif dunia atau dikatakan UNESCO Creative City Network itu sudah dari 1 tahun yang lalu. Dari survei ke lapangan, melihat apa yang tersisa di Kabupaten Tangerang, kemudian kita maju ke PMK 3I, Kota Kreatif Indonesia, kemudian saat ini kita sedang berusaha mengajukan berkas ke UNESCO, yaitu tadi UNESCO Creative City Network, Kota Jejaring Dunia, di mana subsektor yang kita pilih adalah kriya dan kesenian rakyat. Nah, mungkin bisa dibantu Bapak Ibu tadi file dari PPT-nya. Ya Mbak Indah, sebentar. Ya baik. Akan kita Sambil tayangkan. saya bicarakan bahwa kondisi di lapangan di Kabupaten Tangerang itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Memang di lapangan itu kami keliling ya melihat bagaimana sisa-sisa bambu ini masih tersisa gitu di sana. Nah, ini yang coba kami tampilkan bahwa subsektor kriya bambu dan kesenian rakyat. Dari Kabupaten Tangerang itu kan ada 29 kecamatan, ada 246 desa. Nah, yang tersisa itu yang masih aktif untuk melanjutkan kerajinan kesenian rakyat hingga ke potensi bisnis atau usaha itu masih ada 367. Kemudian dari sejarah-sejarah juga bahwa ini sudah ada dari tahun 1800-an. Nah, luar biasanya pada tahun tersebut abad 18, abad 19 itu Kabupaten Tangerang sudah pernah mengekspor 145 juta topi ke Eropa. Nah, umumnya juga ke Paris. Nah, kemudian sudah pernah mendapatkan penghargaan MURI, kemudian masih terdapat 49 komunitas. Nah, di sini yang saya lihat bahwa potensi ini sangat luar biasa. Bahkan ketika wawancara di lapangan, waktu itu di Jambe ya, di satu desa saja itu sebenarnya ada 300 pengrajin. Yang jika misalnya kita bisa masuk ke dalam nominasi UCCN atau bahkan bisa sampai pada anggota jejaring UCCN atau UNESCO tadi, itu bisa mengaktifkan titik-titik ini. Bahkan saya bilang ini luar biasa sekali potensi Kabupaten Tangerang bisa ke depannya mengalahkan Bali, Jogja maupun kota lainnya yang memiliki potensi kriya dan kesenian rakyat. Nah, itu yang saya katakan bahwa
Kabupaten Tangerang ini sekarang sedang berupaya. Kita maju step by step untuk bisa menggapai itu. Kita akan kembalikan kakek nenek moyang kita itu, potensi dulunya itu, ke masa saat ini. Dahulunya saja yang masih belum ada teknologi digital sudah bisa menghasilkan 145 juta topi gitu sampai ke luar negeri. Bagaimana yang kita sekarang saat ini sudah ada di dunia digital, sosial media. Nah, saya juga berharap bahwa masyarakat yang ikut terlibat di sini bisa membangun ide-ide kreatif tadi, mindset kreatif kita bahwa kita akan memajukan Kabupaten Tangerang untuk bisa ada di kelas dunia. Nah, seperti dulunya, masa kakek nenek kita aja dulu bisa, anak muda saat ini belum bisa. Nah itu harusnya kita bisa mencapai ke titik itu. Selanjutnya mungkin bisa di next, Bapak. Tadi yang dijelaskan Bu Ramalis adalah tema-tema besar. Mungkin yang ini saya coba untuk memperkecil, dan ini pilihan bebas, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan dari tema-tema tersebut. Yang saya coba sampaikan di sini pembahasan menarik. Yang pertama adalah potensi jenis-jenis bambu Kabupaten Tangerang. Nah, potensinya itu juga tidak kalah luar biasa dengan negara Jepang, Cina, dan Korea yang memiliki bambu. Nah, kalau kita lihat potensi jenis bambu, tadi dikatakan Pak Ujang bahwa bisa menyerap karbon, membersihkan lingkungan, kemudian menghasilkan oksigen lebih besar daripada jenis pohon yang lain. Kemudian sejarah anyaman bambu, tadi dari 1800 sampai tahun 1931 yang mulai turun komoditas dari topi. Kemudian pada masa Presiden Soeharto pernah ada gebrakan namanya Sinar Gemilang, di sana mengeluarkan peraturan untuk penggunaan topi pramuka. Nah, namun pada masa tertentu, waktu itu 2018 keluar lagi peraturan baru sehingga tidak menggunakan topi pramuka lagi. Nah, selanjutnya, topi bambu sebagai lambang pemerintahan. Nah, itu yang seperti yang kita ketahui udah jelas bahwa ini topi bambu yang ada di lambang pemerintahan Kabupaten Tangerang itu sebagai simbol. Nah, bagaimana itu bisa ditunjukkan. Kemudian bambu yang sesuai dengan 17 poin SDGs. Nah, ini di kota lain mereka punya potensi di subsektor wilayahnya masing-masing, tapi tidak semua bisa mencakup 17 subsektor. Yang 17 subsektor pembangunan berkelanjutan ini ternyata dimiliki oleh bambu. 17 poin itu dimiliki. Itu hal yang luar biasa dan tidak ada di kabupaten kota yang lain. Nah, yang kelima, produk-produk bambu Kabupaten Tangerang, baik kerajinan dan kesenian rakyat itu juga bisa diangkat. Dan yang keenam, alur kehidupan bambu. Yang kita tahu, masyarakat Kabupaten Tangerang itu punya tradisi budaya yang luar biasa. Bambu itu sudah diperkenalkan dari janin. Masyarakat sudah mendoakan dengan lagu-lagu dan musik angklung, bahkan sampai hingga kematian. Nah, itu bisa diceritakan juga. Kemudian kelayakan ekonomi ke depan dari sumber daya alam bambu. Bagaimana bambu ini bisa menopang kehidupan masyarakat yang memang misalnya saat ini belum bisa masuk di pekerjaan secara umum, kemudian bisa menganyam mendapatkan penghasilan dari itu. Dan tema-tema ini adalah ide-ide sedikit ya yang bisa kami berikan dari perguruan tinggi, tapi sebenarnya bisa dikembangkan, bahkan ditambahkan sesuai dengan kreativitas dari masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Ini dari unsur perguruan tinggi, salah satu tim penilai. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan janji kami bahwa kami akan memberikan kesempatan sebagai bentuk testimoni dan tanggapan dari instansi terkait di Kabupaten Tangerang. Mungkin sudah siap di sana, di Zoom sana, dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Kami persilahkan dari Dinas Lingkungan Hidup, mungkin bisa melambaikan tangannya biar kita buka resennya, biar kita bisa buka mic-nya. Sudah, Dinas Lingkungan Hidup, silahkan menyebutkan nama dan saya persilakan sekitar 5 menit dari DLHK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaban, Pak Sekban, dan kawan-kawan dari UPD terkait yang saya hormati.
Pada prinsipnya kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sangat mendukung apa yang akan direncanakan oleh Bapeda. Saya yakin ini sangat bagus sekali terkait kegiatan ini. Kenapa? Karena saya masih melihat di kampung-kampung ya, para pengrajin dari anyaman seperti yang saya lihat misalkan di satu desa di Kecamatan Kresek itu masih banyak pengrajin seperti bikin tampah, bikin ayakan, bahkan bubuk untuk menangkap ikan. Itu masih banyak yang saya lihat di sana itu, walaupun itu perorangan ya, perorangan tidak merupakan kelompok, misalkan kelompok UMKM, itu masih banyak yang melakukan kerajinan bambu. Untuk itu, pada prinsipnya kami sangat mendukung dan seperti apa nanti dalam pelaksanaannya, insya Allah kami akan partisipasi dalam program lomba video di Kabupaten Tangerang maupun nanti dalam kalau ada misalkan pameran dan lain sebagainya, pada prinsipnya kami sangat mendukung. Kenapa? Karena memang ini sangat baik untuk terutama untuk mendukung para pengrajin di tingkat desa. Mungkin untuk sementara yang jelas kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan lomba dari anyaman bambu ini. Mungkin untuk sementara nanti kita mungkin bisa interaktif. Untuk sementara itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jilias dari BID di Dinas Lingkungan Hidup atas testimoninya. Karena program kita juga berharap ke depannya adalah sebuah kolaborasi yang secara inklusif bersama-sama terlibat di dalamnya. Artinya kita berkolaborasi dari sisi program dan pelaksanaannya juga. Baik, sudah hadir juga dari Dinas Koperasi, Bu Dian, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Tekban, dan Pak Firman. Pada dasarnya untuk Dinas Koperasi Usaha Mikro sangat mendukung sekali kegiatan ini karena memang di Kabupaten Tangerang masih sangat potensial untuk bambu dan juga berbagai kerajinannya. Insya Allah kami terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro khususnya kerap dengan bahan dasar bambu. Dan kami pun membantu untuk legalitas usahanya, baik itu dari segi NIB ataupun juga hak kekayaan intelektualnya. Jadi insya Allah kami support dan nanti proses pembinaan dan sebagainya kita akan buatkan dalam bentuk video. Barangkali itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas supportnya dan kita akan selalu berkolaborasi nanti ke depannya. Kemudian dari Dinas Pariwisata atau dari Disperindak, silahkan. Oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Disperindak yang menangani IKM ya, bambu, kami menyambut baik nih, mengaspirasi sekali adanya kegiatan ini, wabil khusus pelaksanaan yang memang kita harapkan sekali. Ini ada bangkitnya kembali industri bambu, olahan bambu, yang mana ini ditandai dengan Pak PJ Bupati menginstruksikan semua warga Kabupaten Tangerang untuk bisa mencintai produk Kabupaten Tangerang. Di antaranya salah satu adalah kopiah yang saya gunakan, kopi bambu. Jadi kemudian juga kami sangat mengapresiasi adanya satu lomba kreatif dilaksanakannya adalah lomba untuk membuat video cerita pendek tentang industri bambu. Namun mohon maaf, sayang sekali
peserta yang hadir di sini tidak diikuti oleh tingkat para pelajar sekolah-sekolah maupun universitas. Dalam hal ini kita ada keberadaan UMM, Universitas Multimedia di Kabupaten Tangerang. Sebetulnya kita harus mencetak mereka lah, mengajak mereka untuk bisa berkreasi, menimbulkan semangat warga Kabupaten Tangerang untuk bisa membangkitkan produk yang terbuat dari bambu. Ini sangat diharapkan sekali, mobil khusus mungkin dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Pariwisata untuk bisa merangkul para pelajar dan juga mahasiswa di UMM untuk ikut serta dalam lomba kreatif pembuatan video cerita pendek tentang bambu. Dan saya berharap sekali ini untuk kreasi bambu ini sudah bisa masuk ke dalam kancah ranahnya UNESCO. Ya, ini saya sangat berharap sekali, dan kami dalam hal ini dari Disperindak terus senantiasa berusaha untuk bagi para penggiat bambu itu untuk bisa meningkatkan produknya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali terus terang, dan juga saya pribadi sangat bangga sekali menggunakan produk Kabupaten Tangerang. Mobil khusus adalah yang terbuat dari bambu. Demikian mungkin saya berharap sekali mungkin ditindaklanjuti dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Pariwisata untuk mengajak para pelajar tingkat SLTP maupun STTA dan juga mahasiswa UMM yang bergerak sangat dinamis sekali untuk bisa membangkitkan gairah kaula muda untuk bisa mencintai dan bisa berkarya dengan bahan bambu. Saya kira itu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Rahman, Sekdis Disperindak Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sepertinya kita harus coba juga ini dari Dinas Pendidikan kalau ada, tapi sebelumnya kita ke Dinas Pariwisata. Mungkin Dinas Pariwisata sudah ada yang join Dinas Pariwisata. Kalau tidak ada Dinas Pariwisata, kita coba ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, karena dari unsur keterwakilan peserta inilah satu-satunya dinas yang punya keterwakilan peserta paling besar. Jadi ada 2 Assalamualaikum, izin. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Sekban, Bu Kabid, dan OPD-OPD lain. Terima kasih atas pemaparan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Festival Bambu. Ini sangat menarik barangkali yang sebelumnya saya dari pariwisata. Punten Pak, untuk pariwisata ini bukan Dinas Pariwisata tapi masih Dispora Budpar. Karena memang kita masih dalam satu dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, jadi masih melekat. Kita berharapnya memang ke pariwisata ini berdiri sendiri agar beberapa kegiatan juga bisa kita include kegiatan di pariwisata lebih maksimal. Baik, izin Pak terkait dengan apa yang disampaikan dan juga yang menjadi program dari Bapeda terkait dengan Festival Bambu, tentu kami dari pariwisata sangat mendukung sekali, luar biasa ide gagasannya, karena memang bambu ini adalah merupakan kita dimasukkan dalam ciri khas Kabupaten Tangerang, karena barangkali kita sejak kecil sudah mengenal apa itu bambu dari alat-alat perkakas dulu. Nah, intinya kita sangat mensupport, sangat menyambut dengan baik terkait dengan kegiatan Festival Bambu ini, di mana kegiatan ini berisi lomba-lomba yang diadakan terkait dengan membuat video singkat tentang bambu. Tapi ada beberapa hal barangkali yang menjadi catatan penting kita terkait dengan bambu, barangkali ini akan menjadi perhatian bersama,
Di antaranya bahwa bambu ini barangkali keterbatasan adanya bahan baku. Next, kalau umpama kita bambu ini bisa terus dikembangkan, barangkali usaha bersama Bapeda agar terus bisa bambu ini lebih dilestarikan kembali dengan adanya pohon bambu. Jadi sehingga kita tidak kekurangan bahan baku. Itu kendala barangkali untuk pengrajin. Yang kedua adalah barangkali kalau kita mengikat dengan apa, kita lihat adanya kriya bambu ini, barangkali kita tahu bambu ini bentuknya ini sudah kurang modern. Barangkali inilah tantangan para peserta, bagaimana caranya agar nanti dari video ini kita membuat bentuk-bentuk yang modern sehingga hasil kreasi ini disukai masyarakat, sehingga ini akan menjadi tembus pasar sampai ke tingkat dunia. Karena alhamdulillah tadi sudah bersama dengan Ibu Indah, luar biasa. Kita mudah-mudahan akan menuju CCN. Itu barangkali intinya dari pariwisata kita support, kita insya Allah kita akan berdampingan terus, kita akan bersinergi, dan terima kasih Bu Kabid, kita selama ini kita bersama-sama mensupport kegiatan-kegiatan Ekraf ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aji dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Mohon maaf tadi saya menyebutkannya terlalu singkat. Dan terima kasih juga atas kekhawatirannya, berarti Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata juga cukup peduli bahwa bicara bahan baku sudah mulai banyak berkurang. Nah, untuk itu ke depan untuk Kabupaten Tangerang kita dalam satu sinergi dalam pembangunan, yaitu siapa berbuat apa, dinas apa melakukan apa, dinas apa membuat apa gitu. Kita sudah menginisiasi beberapa program ke depan, salah satunya yaitu Festival Bambu yang di dalamnya ada lomba video tentang bambu, kemudian ada seminar tentang bambu dan beberapa menampilkan pagelaran seni dari bambu dan juga beberapa kerajinan yang akan kita pamerkan di acara tersebut. Kemudian selain itu juga kita sudah menginisiasi dalam bentuk beberapa kajian, yaitu tentang pencanangan hutan bambu di Kabupaten Tangerang yang rencana insya Allah lokasinya di sekitar wilayah Cisoka. Ada beberapa lahan yang sudah kita survei untuk menjadi titik lokasi hutan bambu. Kemudian di samping itu juga kita juga sudah mulai tema-tema bambu kita tampilkan karena ini menjadi bagian dari identitas Kabupaten Tangerang. Tentunya di beberapa pelaksanaan program kegiatan kita juga kita seperti taman-taman di Kabupaten Tangerang nanti ada corak-corak atau yang berciri khas tentang identitas Kabupaten Tangerang, yaitu bambu. Dalam beberapa sudut di taman-taman kota atau taman ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang nanti juga akan kita tanami bambu. Itu menjadi bagian dari sinergi bahwa kita semuanya bekerja semua dalam bingkai kepedulian terhadap bambu karena ini menjadi identitas Kabupaten Tangerang. Demikian sebagai gambaran bahwa ke depan kita bersinergi, siapa berbuat apa, dinas apa melakukan apa, kita punya program masing-masing semua dalam bingkai untuk identitas Kabupaten Tangerang, yaitu bambu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, tapi kita akan memberikan satu ruang tanya jawab di sini, mungkin dari beberapa, karena yang hadir di sini juga ada masyarakat umum yang peduli. Selain peduli juga mereka juga salah satu menjadi bagian dari peserta lomba video bambu ini. Kami persilahkan mungkin bila ada yang bertanya, satu sesi cukup untuk 3 penanya. Ya, silakan untuk resennya. Silakan, ada yang yang ingin bertanya. Halo. Ya. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya Pak, Izin. dari mana? Izin saya hanya menambahkan dari Indak nih Pak, izin. Ya. Oh, iya. Bukan bertanya dulu, menambahkan aja nih. Kita rencana tanggal 10 sampai 12 ada kegiatan bisnis matching. Bisnis matching di Gerai Tangerang Gemilang. Nah, barangkali bisa momen itu juga dimanfaatkan ya untuk bagi para pengrajin bambu, terutama adalah ini sudah jelas adalah P3DN-nya sudah jelas.
Jadi kami berharap sekali informasi kepada rekan-rekan semua juga yang hadir. Sini kita akan melaksanakan business matching dari tanggal 10 sampai tanggal 12 September 10 sampai 12 Oktober, mohon maaf, mohon izin. 10 sampai 12 Oktober 2024, tempat di Gerai Tangerang Gemilang. Jadi itu aja sedikit informasi. Dan ada satu pertanyaan yang memang saya kalau bisa boleh, ini batas waktu untuk video lomba video itu tadi berapa durasinya yang harus kita siapkan, dan juga nanti pelaksananya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Paris masih ada di sini biar lebih detail, walaupun sebetulnya di materi juga sudah yang saya share itu sudah ada. Baik, izin untuk langsung merespon Pak Saiful. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Yang jelas untuk timeline-nya, jadi berkaitan sama batas akhir pengiriman nanti maksimal hingga tanggal 4 Oktober ya. Mungkin dalam kurang lebih 1 bulan kurang. Jadi kurang lebih 1 bulan kurang kami berikan waktu untuk teman-teman Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mendevelop video. Nanti untuk teknisnya sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Tris tadi, bahwasanya nanti secara teknis langsung diupload di YouTube, Bapak. Jadi formatnya sudah diupload. Jadi diupload itu sekaligus untuk momen meningkatkan awareness ya. Banyak yang mengupload, akhirnya nanti ya mungkin bersyukur kalau ada yang viral ya Bapak Ibu. Artinya nanti kita dalam waktu 1 bulan ini serentak semua peserta nanti mengupload di YouTube, dan linknya nanti dikumpulkan di URL yang tadi sudah dilampirkan di chat Zoom Bapak Ibu. Jadi nanti langsung di bit.ly/lomba video Bambu Tangerang Kabupaten. Nanti secara mendetail materi ini akan kami berikan dan linknya tadi sudah disampaikan Pak Saiful juga ada di Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung mendownload atau mengakses link dari Google Slide ini. Jadi di Google Slide sudah lengkap, termasuk ukuran, durasi dan lain sebagainya. Yang durasi tadi 3-4 menit. Untuk format minimalnya videonya Full HD resolusi 1080 190 pixel, bidangnya landscape atau badal ada sertifikatnya tuh. Jadi untuk teknisnya seperti itu. Oh ya, dan mungkin tadi belum sempat di-highlight ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh untuk menggunakan footage yang mungkin dari dokumen umum atau yang ada di internet, tapi kami batasi. Jadi maksimal 25%. Jadi yang selebihnya nanti silakan untuk diproduksi sendiri, baik boleh menggunakan kamera yang yang profesional ataupun menggunakan handphone yang mungkin itu dengan kualitas yang cukup Bapak Ibu ya. Jadi boleh untuk menggunakan footage, namun kami batasi 25%. Jadi nanti silakan untuk dicoba dieksplor. Itu Pak Arif, respon dari saya berkaitan dengan teknis pengumpulan karya atau video dan juga batas akhir penilaian. Mohon maaf, batas akhir upload yang nanti tanggal 4 Oktober jam 23.59. Itu Bapak Ibu. Apakah menjawab Pak Arif? Mohon izin. Iya. Sepertinya cukup. Siap. Iya. Silakan Bu Aci, sepertinya mau menambahkan. Bu Aci dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Baik, terima kasih. Kedengaran ya Pak ya? Oke, baik. Menanggapi tadi Pak yang disampaikan oleh Indah tentang teman-teman dari pendidikan dilibatkan, saya sangat setuju sekali. Barangkali karena anak-anak sekolah adalah generasi emas yang akan datang, karena mereka yang akan melanjutkan perjuangan ini, yang akan melanjutkan nanti kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan daerah. Karena bagaimanapun barangkali bukan hanya nanti mereka dilibatkan dalam kegiatan lombanya, bila perlu ke bambu ini bisa masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang sudah masuk
angklung sudah dipelajari di sekolah-sekolah. Kami barangkali pariwisata berharap sekolah ini mempelajari kesenian langsung, alat musik langsung dari kekhasan Kabupaten Tangerang. Itu barangkali tambahan dari saya. Intinya barangkali saya setuju dengan Indah bahwa dunia pendidikan kita libatkan dalam kegiatan ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Aci. Sebagian dari informasi penting, ada beberapa ini menjadi salah satu kearifan lokal, juga nanti menjadi mulok di salah satu mata pelajaran mulok di sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang seperti angklung dan lain sebagainya. Baik, terima kasih informasinya Bu Aci. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Pak Saiful, itu ada yang tanya Pak, namanya Pak Ayun Mahsun, izin bertanya tapi belum open mic saja Pak, mungkin Pak. Ini ada nih dari, oh iya, Bu Tri Astuti Setiorini ya, dari SMP Curug nih. Terus ada lagi Tri Astuti Setiorini sepertinya mau bertanya. Oh iya, Bu Tri silahkan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya dari SMP nih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, kan tadi di peraturan videonya diizinkan untuk ada credit title. Nah, credit title-nya ini termasuk ke dalam durasi yang 3-4 menit itu atau di luar itu? Seandainya ada credit title. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Pak Saiful, izin saya respon. Iya, langsung saja Pak Faris. Pak, ya Mbak, yang untuk kreditnya itu sudah include ya, jadi mungkin nggak usah terlalu lama, jadi biar fokus ke apa yang kontennya saja. Itu sih Mbak, jadi 3 menit. Baik Bapak, terima kasih responnya. Satu lagi, seandainya misalnya kami mengirim lebih dari satu tema, satu video untuk tema yang berbeda, apakah diizinkan Bapak? Nah, ini mungkin Pak Tris dan Bapak Ibu tim penilaian mungkin boleh juga untuk membantu merespon berkaitan dengan ini. Atau mungkin Bu Pit, Bu, boleh dibantu Bu terkait dengan untuk apa mengirim lebih dari satu, apakah diperbolehkan? Dipersilahkan Pak, boleh, karena ini secara publik untuk umum Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Saiful. Itu Mbak ya, boleh Mbak ya. Jadi nitip juga untuk disampaikan ke teman-temannya. Ya, jadi ini sebagai untuk kita meningkatkan awareness Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik Bapak, terima kasih banyak responnya. Ini dari Karang Taruna, lanjutnya dari Karang Taruna Desa Pisangan Jaya. Silahkan, sepertinya mau bertanya. Di sini di kolom chat juga sudah ada kantor Desa Pisangan, kantor Pisangan. Izin Pak, Karang Taruna Pida ya Pak. Ya silakan, Desa Pisangan dari Karang Taruna, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, untuk penilaian ini fokusnya di kualitas videonya, video pendeknya atau di karyanya Pak? Terima kasih Pak, mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih. Atau Saya tampung dulu ya. Ya Pak. Iya. Nanti akan dijawab sama Pak Faris atau sama Mas Tris nih berkaitan video. Nah, tapi saya tampung dulu. Pak Ayun silahkan dibuka mic-nya. Nah, iya. Pak Ayun dipersilakan. Ayun Maksud. Izin bertanya untuk konten videonya itu dari video dan audionya itu harus bebas copyright atau diperbolehkan ada beberapa yang mengandung copyright gitu. Terima kasih, itu aja. Gimana Pak? Diperjelas untuk kontennya? Untuk konten YouTube atau videonya atau audionya untuk background itu diperbolehkan menggunakan copyright atau yang harus bebas copyright seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak. Nanti akan dijawab sama Mas Faris ini berkaitan putek. Kemudian sudah ada yang resen juga dari Aji Nuryanto dan Kecamatan Pasar Kemis, bisa di ini Kecamatan Pasar Kemis. Halo, Assalamualaikum. Ya, Halo, waalaikumsalam. sudah terdengar? Terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Oke. Baik Pak, izin bertanya terkait tadi kan untuk subtitle wajib bilingual ya Pak ya, atau bisa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk penamaan judul video nih Pak yang diupload di YouTube ataupun yang kita upload di Instagram itu perlu pakai bahasa Inggris juga beserta captionnya atau seperti apa? Kemudian yang kedua untuk thumbnail nih Pak ya, karena kan salah satu stimulus para viewers ini untuk melihat video ini kan dari thumbnailnya ya. Nah ini ada ketentuannya nggak sih Pak seperti apa untuk thumbnailnya? Kalau kita tadi lihat dari video Kota Makau kan dia ada 9 foto ya yang dikompilasi ya menjadi satu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyanto. Nah, satu lagi saya harus membatasi, silakan Pasar Kemis. Nanti langsung dijawab langsung sama Mas Faris dan Pak Tris. Ya baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Tadi berdasarkan paparan di syarat itu di poin 9, peserta bukan pegawai Pemda Kabupaten Tangerang. Nah yang saya tanyakan di kategori peserta itu di poin 4 ada kategori kecamatan di Kabupaten Tangerang. Maksudnya seperti apa ya Pak itu ya? Apakah warga yang di kecamatan atau kecamatannya yang mengirim video? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak elok kalau kita harus batasi juga. Terakhir tadi ada dari kecamatan. Oh, Sepatan Timur ya. Terima kasih Pak Saiful. Oh iya, Pak Camat, silakan Pak Camat. Ya, sebagaimana kita ketahui memang ekosistem tanaman bambu ini cukup merata di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga masuk gambar kopi bambu sebagai lambang daerah. Nah, setiap wilayah ini kan berbeda-beda pemanfaatan bambunya. Apakah sesuai dengan wilayah masing-masing? Seperti misalnya kopi ini kan ada di wilayah Jambe. Kemudian ada juga keranjang, ada topi caping ya, topi petani itu. Untuk wilayah saya sendiri itu bambu itu digunakan untuk membuat besek atau wadah makanan. Nah, maksudnya apa, videonya disesuaikan dengan potensi pemanfaatan bambu di wilayah masing-masing atau bisa kita keluar dari wilayah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Ya. Sepertinya saya harus berikan kesempatan kepada Pak Faris sekaligus ini pertanyaannya dari Langsung saja Pak ya. Iya, dari Karang Taruna, kemudian Pak Ayun berkaitan dengan konten, kemudian tadi yang judul dan tagnya berbahasa Inggris, kemudian terakhir Pasar Kemis. Oh, yang terakhir tadi Pak Camat menanyakan apakah disesuaikan dengan wilayah masing-masing atau tidak, atau cari kontennya yang agak berbeda, tidak dengan daerah wilayahnya tapi lebih menarik gitu. Dipersilahkan Pak Faris. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful. Mungkin nanti beberapa pertanyaan nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Tris, Pak Effendi maupun Mbak Indah ya. Yang pertama berkaitan dengan penilaian teknis video seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, 40% di tema dan konten, terus 30%-nya narasi dan 30%-nya juga berkaitan dengan hal teknis. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan audio ya. Nah, yang menarik memang Masnya tadi sempat tanya Mas siapa tadi, Mas Ayun ya kalau nggak salah ya, itu apakah bebas konten video atau audio harus bebas copyright. Harapan kami seperti itu Mas. Jadi biar ya
apa yang di sisi lain biar mungkin karya videonya Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti kalau sudah publish biar nggak kena biar nggak kena copyright baik dari YouTube maupun Instagram. Jadi mungkin minimal misal seperti backsound dapat menggunakan yang komersial use yang free itu ya Bapak Ibu. Ada yang lumayan banyak, yang open source cukup banyak, itu bisa dimanfaatkan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan subtitle, caption dan thumbnail. Menurut saya caption ini silakan Bapak Ibu sesuaikan aja yang mungkin dirasa punya sudut pandang yang bagus untuk biar nanti algoritmanya bagus, biar viewernya banyak, nanti silakan dapat disesuaikan. Termasuk juga untuk membuat thumbnail yang cukup cukup powerful secara visual, silakan Bapak Ibu disesuaikan aja. Kami hanya mungkin memberikan gambaran berkaitan dengan konten dan mungkin secara teknis, tapi kalau mungkin hal-hal lain di luar dari aturan kami silakan boleh dieksplor, termasuk apa yang subtitle tadi Bapak Ibu. Misal voice overnya sudah menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu boleh menggunakan subtitle yang dituliskan itu menggunakan bahasa Indonesia dan sebaliknya. Lalu yang keempat, untuk yang pertanyaan Pak siapa tadi saya lupa, yang intinya lomba ini tidak diperbolehkan untuk ASN, tapi yang poin 4 itu kan khusus kecamatan. Nah, untuk yang kecamatan ini mewakili kecamatan Bapak Ibu, jadi lebih ke lembaganya ya, lembaga kecamatannya yang memang itu mewakili dari karya yang dikirimkan. Lalu yang kelima berkaitan dengan Bapak siapa tadi yang potensi tiap kecamatan berbeda-beda. Nah, itu yang menarik Pak. Jadi boleh, menurut saya justru yang kami harapkan seperti itu, setiap kecamatan tidak harus sama, dan harapan kami justru memberikan point of view yang sangat beragam. Mungkin ada satu kecamatan yang fokus terhadap produk, mungkin ada yang satu kecamatan yang fokusnya terhadap lingkungan mungkin, atau mungkin membahas tentang sejarah dan lain sebagainya. Itu bisa, itu yang justru yang kami harapkan, agar nanti point of view dari masing-masing kecamatan itu dapat terpublikasi dengan bagus, informasinya lumayan beragam dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang bisa saya jawab itu mungkin ada tambahan Pak Tris mungkin atau Mbak Indah berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Monggo. Izin menambahkan Bapak Ibu terkait tadi pertanyaan mengenai bagaimana ya jika kita ingin mengambil atau memvideokan sebenarnya yang bukan produk di kecamatannya gitu. Kalau menurut pendapat saya sih bebas gitu, bisa memvideokan apapun gitu. Yang penting terkait dengan bambu, karena kita di sini adalah satu wilayah yang karena kita sebut saja di Kabupaten Tangerang ya. Walaupun misalnya terdaftar dari Kecamatan Kresek, Jambe ataupun yang lainnya gitu. Jadi saya rasa ini malah menjadi satu cara untuk mengangkat identitas dari Kabupaten Tangerang sendiri. Jadi kita tidak terkunci oleh produk-produk di masing-masing kecamatan atau masing-masing wilayah. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Mas Tris mungkin mau menambahkan? Baik. Sepertinya sudah cukup ya. Tepat pukul 11:08. Sepertinya juga dalam kesempatan ini harus kita sudahi launching dan sosialisasi Festival Bambu Kabupaten Tangerang 2024, dan sesungguhnya partisipasi publik, partisipasi Bapak Ibu sekalian dari dinas terkait, dari kecamatan, dari puskesmas, dari sekolah, dari perguruan tinggi, dan dari masyarakat umum, semua sangat kami harapkan. Bentuk partisipasi bisa saja dalam sebuah karya-karya yang Bapak Ibu sampaikan melalui menjadi kepesertaan dalam lomba video bambu Kabupaten Tangerang, atau bisa dalam bentuk kepedulian lain dalam program-program sinergi program Kabupaten Tangerang berkaitan dengan bambu. Dalam bingkai kebersamaan kita Bambu Kabupaten Tangerang 2024, tentunya kita juga mengangkat akar budaya, mencemerlangkan kembali, menggarisbawahi kembali, mempertegas kembali bahwa ini bagian dari identitas Kabupaten Tangerang, yang juga menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah terlupakan, yang selalu tertulis dalam hati dan ingatan kita bersama. Nah, bambu juga merupakan sebuah investasi bagi kita ke depan.
investasi dalam lingkungan hidup, bahwa sesungguhnya 1 hektar bambu bisa menyerap sekitar 17 ton karbon. Kalau banyak bambu tentunya banyak karbon yang diserap juga. Nah, ini bagian dari investasi dalam kesehatan, investasi dalam lingkungan hidup. Ke depan anak cucu kita, inilah investasi dari kita ini yang kita wariskan bersama. Mari bersama kita membangun Kabupaten Tangerang, mari bersama kita membawa kita sinergi bersama. Baik, itu saja dari kami. Sekian dari Litbang Bapeda Kabupaten Tangerang. Sepertinya kita harus usai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua, atas joinnya semuanya, atas tanya jawabnya dan lain sebagainya. Kepada seluruh tim penilai kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dan umum di luar Kabupaten Tangerang kami ucapkan terima kasih. Juga seluruh calon peserta lomba video bambu Kabupaten Tangerang kami ucapkan terima kasih. Dari saya cukup sekian dan kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.